warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Desriani. Saya dari semester 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang telah ditugaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi dalam buku Anggara dan saya akan membahas 2 poin. Yang pertama ada upaya pengembangan etika lingkungan dan yang kedua yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, mari langsung saja saya akan memaparkannya. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Dalam hal ini ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Lalu yang terakhir ada membangun etika lingkungan baru. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama tadi, ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini, misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan sangatlah sulit. Bisa dibilang ini adalah masalah yang sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, pada tahap ini pun, pada tahap awal ini perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini juga haruslah memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua itu yaitu penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Nah, pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian, oleh karena itu, pemerintah haruslah menetapkan peraturan-peraturan tentang menjaga lingkungan. Nah, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuklah panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Nah, apa sih tugas panitia ini? Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik di masa kini maupun nanti masa yang akan datang. Nah, lalu hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, dan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Lalu masalah lingkungan ini pun selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri untuk menangani masalah ini. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1982, DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12. Nah, rancangan undang-undang ini selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang bisa disingkat dengan UULH. Nah, pada dasarnya undang-undang ini memuat asas dan prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup. Lalu yang selanjutnya, poin ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat ini yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tadi atau yang disingkat dengan UULH perlu disempurnakan lagi nih untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang yang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat dengan UU PLH atau Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian yang keempat adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Pada masa sekarang sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Nah, dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia ini tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidupnya. Salah satu tokoh lingkungan, Frans Magnus Suseno, berpendapat seperti ini. Yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan dan alam. Nah, sikap dasar yang dituntut dirumuskan dalam 2 poin, yaitu menguasai secara berpartisipasi dan menggunakan dengan memelihara. Nah, jadi hal yang perlu diubah ini adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya di alam tersebut. Lalu yang terakhir dalam upaya pengembangan etika lingkungan ini yaitu membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan dimuat dalam beberapa poin. Yang pertama ada manusia harus menghormati alam. Mengapa manusia harus menghormati alam? Nah, manusia ini tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Lalu yang kedua adalah manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan tersebut tetap terjaga gitu, tetap bersih, tetap sehat, dan keasliannya pun terjaga. Lalu yang ketiga yaitu manusia haruslah merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Artinya, sebagai manusia mengembangkan kesadaran yang mendalam bahwa kita itu merupakan bagian dari ekosistem biosfer itu yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, kita harus menjaga solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang untuk menjadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan. Nah, kita ini sebagai manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan atau mewariskan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik pada generasi yang akan datang nanti. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan etika lingkungan hidup baru yang memuat larangan keras untuk tidak merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, dan menyenyakan alam, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Lalu yang keenam yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Nah, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah prinsip pembebanan. Prinsip pembebanan pada biaya pada penyebab. Nah, pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan ini dapat diatasi. Sekarang yang kedua masuk ke pembahasan mengenai mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini terdapat 3 pola untuk mewujudkannya. Yang pertama ada pola pendekatan filosofis, kedua pola pendekatan ekologis, dan yang ketiga pola pendekatan psikologis. Yang pertama ada pola pendekatan filosofis. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia ini dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Mengapa demikian? Nah, dikatakan subjeknya karena manusia ini merupakan pelaksana dari pembangunan tersebut. Lalu dikatakan objeknya karena si sasaran hasil pembangunannya itu pada hakikatnya untuk kepentingan manusia juga. Nah, bisa dikatakan dengan kata lain pembangunan ini dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia juga.
Pada dasarnya, tujuan pembangunan ini adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah haruslah diupayakan. Nah, sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini memiliki beberapa keterbatasan dalam banyak hal. Oleh sebab itu, manusia ini haruslah melakukan pengelolaan yang bijaksana. Selain itu, pengelolaannya juga harus secara rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Lalu, kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, contohnya seperti pencemaran udara, air, tanah, atau kerusakan hutan, itu terjadi karena perilaku manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas serta tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya ekosistem lingkungan yang ada di bumi ini menjadi terganggu. Jika terus-menerus dibiarkan, akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tadi, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Nah, seiring dengan tujuan tersebut untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang beberapa metode. Yang pertama ada membangun kesadaran. Nah, apa sih membangun kesadaran ini? Artinya hal ini membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan. Lalu yang kedua yaitu transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan ini yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang pemahaman lingkungan. Lalu yang ketiga ada pengembangan sikap. Apa pengembangan sikap ini? Pengembangan sikap ini itu membantu memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat, dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Lalu yang keempat adalah pemberian keterampilan. Dalam hal ini membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Selanjutnya yang kelima yaitu partisipasi dan observasi. Hal ini juga membantu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan-tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada lingkungan. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini tentunya membantu mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan. Lalu pola selanjutnya yang kedua ada pola pendekatan ekologis. Nah, dalam pola pendekatan ekologis ini ada dua sikap di dalamnya. Yang pertama ada sikap teknokratis dan yang kedua yaitu sikap dikotomis. Menurut Prince Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini adalah sikap teknokratis. Apa sih sikap teknokratis? Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis ini berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia dan sudut pandang kepentingan. Nah, sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Nah, beberapa pokok persoalan manusia dan lingkungan, manusia melihat lingkungan, yaitu yang pertama cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan ini itu bisa negatif, bisa juga positif, bisa individu, bisa ataupun bisa kelompok. Nah, yang kedua cara memanfaatkan lingkungannya. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keseimbangan manusia dan masyarakat sekitarnya? Lalu yang ketiga cara mengelola lingkungan. Cara mengelola lingkungan, apakah ada ketegasan dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan ataukah tidak gitu. Dan yang terakhir yang keempat yaitu cara menyelamatkan lingkungan.
Artinya, apakah lingkungan dikelola dengan baik atau tidak, sehingga nantinya sumber daya alam akan menyelamatkan lingkungan ke depannya gitu. Lalu kemudian pola yang terakhir adalah pola pendekatan psikologis. Nah, dalam pola pendekatan psikologis ini ada 2 poin utama. Yang pertama, psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Nah, psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Nah, dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar gitu. Apa saja konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. Lalu yang kedua memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan menganalisis mengenai permasalahan lingkungan yang aktual. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan. Lalu dalam poin yang kedua, yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, mencakup 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi inspiratif, yang kedua fungsi daya operatif, dan yang ketiga yaitu fungsi evaluatif. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara ini mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh semua yang menonton presentasi ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.